Para ilmuwan sadar, anak burung yang belum bisa terbangkan pada dasarnya punya separuh sayap. Wah, ini langsung memicu eksperimen yang jenius banget. Oke, jadi gini eksperimennya. Di permukaan datar, anak ayamnya jalan biasa aja. Tapi, pas permukaannya dibikin curam banget, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anak ayam itu mulai ngepakin sayapnya. Bukan buat terbang loh, tapi buat bantu dia manjat. Kepakan itu ngasih cengkraman ekstra buat naklukin tanjakan. Dan boom, ini dia momen ahanya. Separuh sayap itu nggak pernah sia-sia. Dari awal banget, dia udah ngasih keuntungan bertahan hidup yang super penting. Kemampuan buat lari nanjak di permukaan curam buat kabur dari pemangsa. Misteri terpecahkan. Oke, kasus burung udah kelar nih. Sekarang, ayo kita lihat gambaran besarnya. Ingat kan? Alam itu udah mecahin masalah terbang ini berkali-kali. Dan yang kerennya lagi, bahkan sebelum sayap-sayap awal ini dipakai buat manjat, ternyata udah ada gunanya loh. Bisa buat ngatur suhu tubuh, buat pamer ke pasangan, atau bahkan buat kamuflase. Gak ada yang sia-sia di alam. Coba perhatiin deh, burung ngubah lengannya jadi sayap, kelelawar meregangkan jari-jarinya, dan serangga malah numbuhin sayap dari punggungnya. 3 titik awal yang benar-benar beda, tapi semuanya menuju ke hasil yang sama, menaklukkan angkasa. Fenomena kayak gini ada nama ilmiahnya, evolusi konvergen. Gampangnya gini, ini terjadi kalau tekanan lingkungan yang sama, misalnya sama-sama butuh kabur dari predator atau cari makan di tempat baru, mendorong spesies yang beda banget buat nemuin solusi yang mirip-mirip. Terus, apa pelajaran besar dari semua ini? Kisah evolusi terbang ini pada akhirnya ngebawa kita kembali ke prinsip paling dasar dari kehidupan. Nah, ini kutipan yang ngena banget. Kita mungkin ngelihatnya sebagai separuh sayap, tapi buat makhluk itu alat yang berfungsi penuh, sebuah adaptasi sempurna yang bantu dia bertahan hidup 1 hari lagi. Tiap langkah evolusi itu harus ngasih keuntungan, sekecil apapun itu. Jadi, kemampuan terbang itu bukan sihir atau hadiah. Itu adalah puncak dari jutaan tahun perjuangan, sebuah solusi yang didapat dengan susah payah buat bertahan hidup di dunia yang keras. Tiap kepakan sayap yang kita lihat, itu adalah eko dari perjalanan epik itu. Dan ini ngebawa kita balik ke pertanyaan di awal tadi. Kalau evolusi itu soal ngadepin tantangan, pertanyaan terakhir buat kalian. Kira-kira tantangan lingkungan se-ekstrim apa ya yang bisa maksa kita, manusia, buat memulai perjalanan evolusi kita sendiri menuju angkasa? Coba deh pikirin. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.